Silakan baca doa terlebih dulu. Siapkan doa. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini semuanya sehat. Sehat. Ada yang merasa tidak enak badan? Ada? Tidak ada ya? Oke. Untuk hari ini pelajaran matematikanya Bu En ya. Bu En absen dulu. Anila ada? Ada. Terus Edik? Oh ya. Isna? Ada? Ada ya. Bayu? Ada Bu. Ada. Rama? Ada? Oh ya, ada. Rizky? Ada? Ya. Rita ada? Ya, terima kasih. Sekar ada? Oh ya. Maaf ya, pandangannya di sana. Terus Cindy ada? Oke. Kayaknya ini semuanya pas ya? Pas semua ya? Nggak ada yang nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, bagaimana hari ini pelajaran matematikanya adalah tentang barisan aritmatika. Apakah semuanya sudah belajar? Sudah. Bagaimana menurut kira-kira barisan aritmatika itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Taunya dari mana menyenangkan? Belum dipelajari kok menyenangkan. Gitu ya? Kita tahu perhatiannya semua. Mungkin sampaikan dulu tentang manfaat barisan aritmatika. Kira-kira buat apa sih? Teman-teman perhatikan dulu ya. Ya Bu. Bentar, nyalakan dulu. Kira-kira barisan aritmatika menurut tayangan yang sudah disampaikan oleh Bu En itu tadi, manfaat dari barisan aritmatika kira-kira buat apa saja? Ayo siapa? Yang mana? Angga? Isna? Ya Bu. Yang Ya. pertama untuk perencanaan keuangan. Oke. Lagi? Ya, yang kedua pengelolaan kesediaan. Oke. Yang ketiga evaluasi kinerja karyawan. Oke. Yang keempat pemeliharaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pensiun dan juga kesejahteraan karyawan. Jadi itu tadi ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi itu tadi beberapa manfaat barisan aritmatika. Jadi tidak hanya melulu menghitung suku awal, beda, kemudian selisih atau suku kesekian-sekian, tetapi diterapkan dengan kejuruan MPLB, yaitu untuk investasi, kemudian perencanaan keuangan, sampai dengan pensiun. Seperti itu. Selanjutnya untuk materinya barisan aritmatika kita tayangan dulu. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah. Lihat ya. Nah, itu apa toh? Untuk barisan aritmatika yang ini tadi. Sebentar. Gue kembalikan dulu aja ke materi barisan aritmatika. Sebelum kita masuki barisan aritmatika, kita harus bikin dulu ya. Ya Bu. Yuk. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yuk. 11 FRB. Semangatnya luar biasa. Aku suka sekali lagu ini, gitu ya? Menyenangkan. Menyenangkan. Kita ulas dulu untuk barisan aritmatika SMK. Tujuan pembelajaran yang pertama itu dulu 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk umum barisan aritmatika dengan bahasa sendiri, berarti dengan bahasa sesuai kejuruan kita, yaitu diterapkan untuk kejuruan MPLB. Seperti itu nih. Yang kedua, nanti melakukan prosedur menentukan nilai suku N barisan aritmatika. Lanjut. Sedangkan yang ketiga itu adalah menentukan jumlah suku N
dahulu. 4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika berdasarkan analisis informasi yang diberikan yang berkaitan dengan jurusan kita, yaitu MPLB. Secara garis besar, manfaat barisan aritmatika dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu adalah apa itu? Pelanggan memperoleh laba menggunakan matematika dalam kesehariannya. Sip, itu. Lanjut. Nanti untuk pelajaran tentang barisan aritmatika yang akan kita pelajari itu adalah yaitu yang pertama banyaknya suku pertama, kemudian U1, U2, U3, UN. Lanjut yang seterusnya adalah beda atau selisih, dan yang terakhir adalah UN, di mana UN itu adalah rumus barisan aritmatika A ditambah N-1 kali B. Yuk, nah ini coba bayangkan kamu menjadi seorang manajer keuangan di suatu perusahaan, meliputi kenaikan gaji, kemudian pelayan perusahaan, investasi perusahaan, dan layanan pelanggan. Coba kamu gali informasi tentang kaitan antara barisan aritmatika dengan kenaikan gaji, pelayan perusahaan, investasi perusahaan, dan layanan pelanggan. Boleh kamu cari lewat internet. Hari ini kan sudah bawa buku. Bu, lewat buku boleh? Boleh. Terus Bu saya juga sudah bawa HP. Pakai HP boleh? Boleh. Pakai spreadsheet Bu boleh? Boleh. Gitu ya. Coba dicari keterkaitan antara barisan aritmatika dengan keempat hal tersebut. 3 dulu aja, enggak apa-apa. Nanti yang layanan pelanggan yang di akhir, gitu ya. Coba dicari dulu keterkaitan itu. Boleh kasih waktu itu 10 menit cukup? Silakan dicari dulu ya. Sudah ditulis semua? Sudah. Kalau sudah, silakan ditambahkan di belakang LKPD itu atau LKPD kelompok. Kira-kira terkait ini tadi, kamu menjadi seorang manajer keuangan di suatu perusahaan meliputi kenaikan gaji, layak perusahaan, investasi perusahaan, dan layanan pelanggan. Anak-anak itu tadi kan disuruh mencari sumber terkait barisan aritmatika terkait dengan 4 hal ini, betul? Silahkan dituangkan dalam RKPD kelompok yang bagian belakang. Misalkan contoh kan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Isna. Siapa tadi? Mbak Roma, betul. Maaf ya Mbak, udah pakai masker jadi gak mengenali. Jadi kan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Roma bahwasanya keterkaitan barisan aritmatika itu adalah apa? Menentukan nilai awal dari menentukan sisi. Selanjutnya adalah menentukan perencanaan kenaikan gaji, perencanaan perusahaan. Ada informasi lain apa yang kamu dapatkan dari internet, kemudian dari buku, atau dari spreadsheet yang kamu pakai itu, atau dari artikel jurnal, informasi apa? Silakan dituliskan dalam kelompok di LKPD kelompok yang bagian belakang ya. Silakan berikan waktu 10 menit cukup kira-kira? Cukup, alhamdulillah. Silakan. Berdua. Oke, kalau tidak selesai, kelompok 4 selesai ya. Baik, terima kasih anak-anak. Apa itu terkait dengan barisan aritmatika, terkait dengan apa kenaikan gaji? Caranya adalah untuk apa? Menentukan nilai awal gaji suatu perusahaan dan menentukan selisih gaji dalam perusahaan tersebut serta menentukan perencanaan pembuatan gaji karyawan dalam perusahaan tersebut. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu tentang klien perusahaan. Berarti terkait dengan klien perusahaan adalah menentukan
jumlah klien ya silakan ditambahin. Meningkatkan jumlah klien dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentang investasi perusahaan. Bagaimana menentukan nilai awal investasi suatu perusahaan. Yang keduanya adalah selisih investasi setiap bulan dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan perencanaan penanaman investasi. Silakan ditambahin penanaman investasi dalam atau jumlah penanaman investasi dalam perusahaan tersebut. Itu ya. Yang kelompok 4 yaitu tentang layanan pelanggan. Bagaimana? 1 untuk mencari selisih, 2 menentukan nilai awal, Oke, berarti menghasilkan nilai yang sesuai untuk setiap orang, keempat jumlah, menentukan jumlah keluhan pelanggan setiap bulan. bedanya itu ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan awal keluhan pelanggan ya berarti nanti ya bahasanya. Awal keluhan pelanggan, terus selisih. Selisih itu apakah nanti berkurang ataukah bertambah keluhan pelanggan itu. Kalau pelayanannya bagus, berarti keluhan pelanggan menjadi sedikit atau berkurang. Kalau kita pelayanannya kurang bagus, berarti nanti keluhan pelanggannya menjadi Bertambah. Dan yang terakhir itu tadi apa, Mbak? Menentukan jumlah keluhan pelanggan setiap bulan. Betul. Menentukan jumlah keluhan pelanggan yang terjadi dalam perusahaan di setiap bulan. Ya, di depan aja tidak apa-apa. Silakan. Semua anggota kelompok tidak apa-apa. Hanya 4 toh. Silakan presentasi di depan menyampaikan tadi dari KPD kelompok nomor 1 sampai dengan nomor 6. Gitu ya. Ya, ya diperhatikan dulu. Nanti sambil menanggapi ya. Kalau barangkali ada tambahan, oh Bu izin, saya nomor 1 dari kelompok 1 seperti ini. Saya mau menambahkan. Ternyata barisan aritmatika selain seperti itu harus ada juga seperti ini Bu. Cirinya ada 1, U2, U3 dan seterusnya. Itu ya. Boleh nanti ditambahkan. Iya Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD siswa barisan aritmatika. Untuk nomor 1 yaitu barisan bilangan dengan selisih 2 yang berurutan adalah barisan aritmatika. Betul. Oke, terus Untuk nomor 2 nanti sebentar. Nanti yang mau menambahkan, oh Bu mau saya menambahkan dicetak punyamu, nanti ditambahkan di terakhir ya. Ya Bu. Ya. Untuk nomor 2, 4, 7, 13, 22, dan 34. Menggunakan rumus UN sama dengan 3N. Oke, lanjut. Nomor 3 yaitu 3, 8, 13, 18, dan 23. Beda barisan aritmatika tersebut adalah 5. Ya. Nomor 4 yaitu 5, min 1, min 7, min 13. A sama dengan suku pertama. Nomor 5 yaitu UN A plus N min 1 kali B. UN sama dengan suku ke N, N sama dengan banyak suku, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda. Nomor 6, menentukan perencanaan keuangan, menentukan perencanaan gaji karyawan. Itu adalah manfaat barisan aritmatika di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 1? Kita cek dulu. Yang pertama itu adalah apa tadi? Barisan bilangan dengan selisih detektif
terakhir dari Queen itu terakhir aja ya nanti setelah 4 kelompok. Terus 4, 7, 13, 22 polanya seperti apa itu kira-kira? 4 ke 7 berarti 3, 7 ke 13 berarti 6, 13 ke 22 berarti 9. Pola bilangannya adalah bertingkat, yaitu rumusnya 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Betul ya? Yang nomor 3, 3, 8, 13, 15, 23. Beda 5. Betul? Betul? 4, 5 min 1 min 7 min 13. A-nya adalah 5. Betul? Itu tadi hanya A saja, Mbak? Suku pertama. A sama ya berarti A 5. Betul ya? Oke. Terus yang kelima, melengkapi bentuk umum dari barisan aritmatika. Berarti sama dengan A plus N 1 kali B. Gimana? Itu aja. Lanjut. 6 kuadrat. Apa tadi? Jadi barisan aritmatika Dalam kejuruan apa ya? Itu aja. Sudah selesai? Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Ayo kalau begitu saya berikan aplaus untuk kelompok. Silakan berbagi. Ya, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana dulu? Yang presentasi selanjutnya. Kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue ucapkan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 atas presentasinya yang luar biasa. Ya. Sedikit koreksi dan tambahan dari gue tentang apa yang anak-anak presentasikan. Kita cek dulu untuk RKPD kelompok kasus. Yang kelompok itu ada nomor 1 barisan bilangan dengan selisihnya adalah 2. BA itu BA itu singkatan dari barisan matematika ya. Selisihnya adalah 2. Terus yang berurutan disebut dengan barisan aritmatika. Tadi gue menyampaikan angka dari 10 ke 13 seperti ini ya. 10, 13, 16, 19, 22. Ini berapa? Selesainya 2. Ini? 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 Apakah selisihnya ini sama? Berarti nomor 1 yang perlu gue koreksi adalah tambahannya kata kuncinya selisihnya itu adalah sama. Kalau nggak sama bagaimana? Tadi disebut dengan barisan aritmatika tidak? Tidak kan? Yang nomor 2 sudah sesuai ya, pola bilangannya 3N. Kemudian ketiga juga sudah sesuai, bedanya atau selisihnya itu adalah 5. 4, nah ini perlu poin tambahin lagi untuk yang poin 4. Berapa itu? 5 min 1 min 7 min 13. tadi hanya disebutkan A-nya itu berapa? 5. Ini kesini berapa? 6. Terus ini kesini? 6. Kesini? 6.
tambahannya tadi banyak sekali tambahkan. Dari ini tadi LKPD 1 sampai dengan 6 pasal, melengkapi pasal. Ada yang masih bingung? Ya. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan dengan ini dulu. Nah, dengan dulu. Nah, mari coba. Silakan diamati, kemudian ditanggapi dulu. Penghasilan bulanan dalam satu perusahaan tadi terkait dengan gaji karyawan, betul kan? Atau penghasilan bulanan. Silakan diamati dulu di situ. Seorang karyawan di sebuah perusahaan mendapatkan gaji bulanan sebesar 3 juta pada bulan pertama. Kemudian setiap bulan gajinya bertambah 500.000. Tentukan gaji yang diterima karyawan tersebut pada bulan ke-8. 3 juta itu kira-kira apa? Suku pertama. Nah, tanggalkan nomor 2 ya. 3 juta berarti A itu 3 juta. Kemudian apa itu? Setiap bulan gajinya bertambah 500.000. Jadi beda. Kita cek dulu. Sudah selesai? Untuk soal yang pertama itu adalah bagaimana konsep barisan aritmatika dapat diterapkan dalam perencanaan anggaran tahunan perusahaan. Jadi apa? Untuk menghitung pendapatan, kemudian gaji karyawan, boleh. Terus nanti pengeluaran, keuntungan promosi, boleh. diskon, Nah, selisih boleh. Lalu yang perencanaan juga boleh. Jadi banyak sekali ya. Lalu yang soal kedua kita cek dulu. Jika perusahaan menambahkan 5 unit produk ke dalam inventaris setiap bulan, tentukan pola barisan bilangan yang menggambarkan pertumbuhan ini. A-nya berarti berapa? 50. Itu bulan pertama. Kemudian 50. Kemudian beda ya. bulan keduanya B kedua berarti 50 ditambah 50 ya. Kemudian B3 nya adalah 50 plus 2 kali 50. Boleh seperti ini? Rumusnya bagaimana berarti dari ini tadi? UN sama dengan A plus sudah selesai pembahasannya. Kira-kira dari ini tadi apa yang kamu mau tanyakan atau yang Bu saya yang bagian itu belum begitu paham Bu itu bagaimana? Alhamdulillah paham Bu. Paham ya? Paham. Intinya anak-anak bahwasanya barisan aritmatika cirinya itu tadi apa saja? Ada A, terus Beda. ya, terus terus selisih atau bedanya itu kira-kira sama apa enggak kalau barisan aritmatika? Harus sama. Itu tadi. Kemudian dalam penerapan tujuan kita APLB apa yang harus diperhatikan? Tadi? Ya. Ini? Ya, masih ada kan? Masih. Apa yang harus diperhatikan? Memahami konsep materinya dulu. Rumusnya ada berapa saja? Itu harus penting, harus dihafalkan, harus tahu. Kemudian yang kedua adalah konsepnya. Ini tentang apa tuh yang mau kita bahas? Tentang gaji, ataukah investasi, ataukah tentang perencanaan keuangan. Tuh, ya. Kalau sudah nanti minta tolong kesan pembelajaran hari ini yang sudah unggah link di apa? Grup.
Udah ya? Baik, Bu. Tentang kegiatan hari ini, misalkan kamu cek dulu itu apakah pembelajaran matematika hari ini menyenangkan atau tidak. Silakan isi semua ya. Ya, Bu. Nah, terus yang selanjutnya adalah KKBN-nya tadi sudah semua? Ya. Kalau sudah, kelompok kita tolong dikumpulkan dulu. Oke, ya. Sudah lengkap ya untuk KKBN-nya? Baik, anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, gue rasa sudah, alhamdulillah, pembelajaran berjalan dengan Lancar. Anak-anak semuanya semangat, sehat. Sampai ketemu lagi besok di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang deret aritmatika. Jadi masih terusannya yang barisan aritmatika ini. Ya. Jadi tolong dipelajari untuk materi besok. Silahkan dipersiapkan dengan Bu, apakah nanti kurang lebih sama? Hampir sama. Cuma nanti akan kita kaji lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang hubungannya dengan kejuruan kita, yaitu Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. ternyata sangat menarik ya. Oh, usaha 2 3 ternyata terkait dengan gaji. Itu yang hampir kita ternyata gitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan siap-siap dulu. Kembali ke kelompok masing-masing dulu. Akan dibawa tadi ya. Sudah semuanya. Baik, sekarang silakan disiapkan dulu. Siapkan berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih, sekian dari gue. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.